Hadirat Tuhan yang begitu kuat dan perkenanannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, juga yang di online. Saya sangat mengucap syukur kalau melihat orang-orang yang mau di-upgrade saudara ya. Waktu saya bilang Aurel, kau harus pimpin pujian. Dia sempat kaget saudara ya. Tapi dorongan itu membuat dia akhirnya mau tidak mau. Ya. Saudara terkasih, sebetulnya Tuhan itu seperti ini hari-hari ini. Tuhan mau setiap anak-anaknya itu mengupgrade diri. Untuk terus ke next level demi next level. Tetapi seringkali saudara kita ini menjadi orang yang selalu mengukur. Mengukur apa saudara? Keterbatasan kita sebagai apa saudara? Manusia. Tapi Tuhan, waktu dia menciptakan kita dari semula, dia sudah berkata, mari kita menciptakan manusia seturut segambar serupa. Dengan siapa? Dengan yang menciptakan. Bahkan dia memberikan otoritas. Dari semula dia sudah memberikan otoritas kepada manusia. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hancurlah semua yang sudah dirancangkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rancangannya. Maka lahirlah Yesus. Membawa kembali setiap visi misi yang dari surga. Mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Amin. Ya, saudara pagi hari ini tema firman Tuhan adalah pengharapanmu yang tidak mati. Ya, tidak ada amin di sini? Mati semua? Kan harusnya amin gitu loh saudara. Makanya saudara jangan tulalit. Nah, kalau tulalit itu error. Kalau error itu enggak nyambung saudara ya. Jadi enggak pernah ngerti kapan saudara harus nyambar, kapan harus saudara. Nah, ya. Saya ini suka gregetan kalau sama orang-orang saya yang ketika saya kasih kode enggak ngerti-ngerti gitu saudara ya. Kairosnya keburu lewat gitu saudara ya. Nah, dan sedih gitu loh saudara kalau seperti itu. Bapak Ibu terkasih, tapi itulah realita. Realita akhir zaman. Banyak saudara orang-orang yang katanya cinta Tuhan, pengejarannya luar biasa. Tapi seringkali error. Saya tadi lihat Wahyu kasih kode-kode. Yang dikasih kode gak ngerti-ngerti. Gitu. Tuhan bilang itulah gambaran manusia akhir zaman. Tadi saya udah mau cari ini WL-nya kemana, kok keluyuran gak karu-karuan ini. Sampai saya harus begini. Tuhan bilang seperti itu juga aku mencari orang-orang menjadi kekasihku. Suka menghilang gak jelas. Lu kan harusnya kan kalau sudah mau tugas kan standby di depan ya. Saya harus cari. Ya, kalau gak ibadah sudah tak panggil tak jewer saudara ya. Saudara terkasih. Ternyata semua Tuhan bilang itulah gambaranku. Nah, seringkali anak-anakku tuh keluyuran gak jelas. Sudah dibilang ini udah masanya. Masanya mendobrak, masanya perang besar. Tapi masih seringkali apa? Error. Masih seringkali gak jelas. Bahkan masih seringkali tidak di on position. Jadi saudara, dari semua tadi Tuhan bicara, itulah aku, itulah aku, itulah aku. Saudara terkasih, tapi kita ini berbangga punya Tuhan yang luar biasa. Apapun kita saudara, dia tidak pernah berhenti untuk mengejar, merekayasa. Bahkan bagaimana rancangannya tidak boleh digagalkan. Saudara, sebetulnya yang berjuang itu bukan manusia, tapi Tuhan. Loh, kok bisa? Saya ya berjuangmu itu enggak sepiro. Kalau enggak Tuhan yang sampai
Yang bolak-balik diingatkan bolak-balik. Ianya sehari 2 hari, 3 hari kumat lagi saudara. Nah ini kumat-kumatan ini saudara ya. Jadi sebetulnya yang kerja keras itu bukan kita, Tuhan yang kerja keras. Saking kepingin apa saudara? Saudara dan saya itu menang. Ya, mari saudara kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ini juga ada 2 tema di sini saudara ya. Yang satu tadi adalah pengharapanmu tidak mati. Yang kedua, pribadi yang diperkenan Tuhan. Wow. Siapa rindu menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan? Ya, kita semua rindu diperkenan Tuhan. Yuk, Yohanes 11 ayat yang pertama. Ini tentang bagaimana Lazarus yang dibangkitkan. Pengharapan kita juga bisa dibangkitkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara terkasih, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah dimuliakan. Apa maksudnya penyakit saudara? Ketika kita semua melewati proses, lewati sebuah pembentukan, pemurnian. Saya tanya, sakit gak saudara? Ya, sakit. Enak mana? Sakit secara fisik atau sakit karena proses? Gak semua. Bodoh kalau bilang gak semua. Karena tanpa proses manusia itu tidak bisa dimurnikan. Orang yang tidak mau berproses itu orang yang terlalu mencintai dunia dan terlalu mencintai daging. Itu namanya orang tidak punya penyangkalan diri dan tidak mau pikul salib. Saudara terkasih, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Arti gini, sakit yang kau rasakan dalam melewati proses tidak akan bikin kamu mati. Sekalipun sakit, nyesek, saudara. Bahkan seperti ditinggalkan banyak orang. Saudara, hidupmu kalau belum ditinggalkan banyak orang, engkau belum masuk ruang privasi Tuhan. Engkau belum masuk ruang emergensi Tuhan. Karena apa? Kau masih di timbunan pada umumnya manusia. Karena pada dasarnya kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang spesial, Dia tidak akan mengizinkan kita ada di tengah kerumunan banyak orang. Kita selalu ditarik dari banyaknya kerumunan. Bahkan diasingkan. Untuk apa saudara? Untuk punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan kali ini bicara begini, yang kau alami sakit itu baik. Karena ketika kau mengalami sebuah proses yang begitu sakit, disitulah dengan kesadaran, engkau itu memutuskan untuk ngomel, bersungut-sungut, marah. Atau kau katakan Tuhan, sakit sekali. Tapi aku memutuskan untuk menenangkan hatiku. Untuk tidak mencari pertolongan manusia. Untuk tidak lari kepada dunia. Aku tidak mau menjual hak kesulunganku. Di dalam kesakitanku ini Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan Engkau pasti ingin merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Kenapa? Ketika daging kedaginganmu diremukkan, dihabiskan. Itu cuma satu harapan Tuhan. Manusia rohmu semakin dahsyat. Jadi saudara terkasih, mari mengubah paradigma kita hari-hari ini.
menangkap yang ilahi hari-hari ini. Kalau kau masih tinggal di zona nyaman, engkau masih terlalu jauh dari Tuhan. Karena tidak ada orang yang sedang bersama-sama dengan Tuhan ada di zona nyaman. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, saudara, selalu diperhadapkan dengan yang namanya, saudara, sebuah proses, sebuah didikan, sebuah pembentukan, sebuah pemurnian. Kenapa? Tuhan mau terus yang kedaginganmu terus dikerjakan untuk sampai semuanya kedaginganmu diubahkan menjadi orang yang bertumbuh dalam manusia ilahi. Jadi Bapak Ibu terkasih, percayalah apapun yang Tuhan ambil hari-hari ini dalam kehidupanmu, bahkan kenyamananmu, ya, banyak anak-anak muda yang tidak rela kenyamanannya diminta sama Tuhan, ditukar dengan apa? Panggilan cinta sejati. Tidak rela. Kenapa? Daging itu terlalu enak, terlalu nikmat, terlalu nyaman. Padahal sebetulnya semakin kau mencintai dagingmu, semakin kau mengubur hidup-hidup destinimu, semakin kau mengubur hidup-hidup dirimu sendiri. Iya Pak ya? Dengarkan anak-anak muda. Semakin kau memilih kedaginganmu, hidupmu akan terlempar jauh. Bukan Tuhan yang melempar, tapi dirimu yang menghendaki kau terlempar jauh dari Tuhan. Izinkan kesakitan yang tujuannya untuk apa? Meremukkan semua kedaginganmu. Orang yang terlalu kedagingan, terlalu keduniawian, pasti saudara ya, secara roh dia error. Error karena apa saudara? Karena lemak-lemak daging dosanya terlalu tebal. Tapi ada orang yang error dalam tanda kutip di dalam setiap proses Tuhan. Kenapa saudara? Diizinkan apapun dia tetap diam. Tidak memilih lari dari Tuhan. Tetap memilih jalan proses, tetap memilih jalan salib, sepertinya bodoh. Disakiti, dilukai, difitnah, diapain. Tetap memilih jalan kasih. Ini kayak orang bodoh dalam tanda kutip. Tetapi bodoh yang dari Tuhan akan melahirkan sebuah hikmat. Nah, saudara terkasih, kebodohan yang mana saat ini sedang apa? Ada di hidupmu. Kebodohan karena kau terlalu mencintai dunia, atau kau memilih jalan salib. Saudara terkasih, mari, ada banyak hal yang Tuhan mau bicara pagi hari ini. Hati ke hati. Tapi kalau saudara tidak punya kerinduan yang sangat dalam, sorry ya, nanti saudara cuma terimanya di permukaan. Karena ini hanya untuk orang-orang yang dewasa yang merasa Tuhan, saya lapar, saya haus Tuhan, saya butuh Engkau di atas segalanya. Kalau kau tidak punya muatan itu, apapun yang kau tangkap itu cuma di permukaan. Kenapa? Karena dagingmu terlalu kuat sehingga apa? Engkau akan dengar suara-suara iblis yang berkata, santai, 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 tenang, tenang, tenang. Yuk, dia akan berusaha mengalihkan semua fokusmu dan ujungnya dia akan curi semua benih-benih Tuhan yang sangat sensitif ilahi. Yuk, kita akan teruskan di sini. Ayat keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya siapa saudara itu? Maria. Dan saudara, buat Tuhan, sampai keluar dari mulutnya ada sebuah pengakuan. Aku memang mencintai dia. Buat Tuhan berkata kepada alam roh, bahkan kepada neraka, kepada bumi. Aku memang mencintai dia.
Ada sebuah pengakuan di hati Tuhan bahwa Dia terlalu mencintai kita. Saudara, kenapa 3 orang ini Tuhan membuat statement seperti itu? Tapi kenyataannya mereka ngalamin apa, saudara? Mengalami apa? Kesesakan, bahkan kematian. Saudara terkasih, dekat dengan Tuhan, engkau akan identik mengalami kematian. Kematian apa, saudara? Kematian semua yang berbau dunia. Kematian caramu berpikir yang terlalu membatasi Tuhan. Semua dimatikan. Selera-selera dunia dimatikan. Logika-logika duniamu dimatikan. Karena kau manusia Allah. Saudara dan saya manusia Allah. Jadi jangan terlalu mencintai dunia. Dunia tempat engkau berproses. Tempat engkau dididik. Dunia tempat engkau dimurnikan. Tapi dunia bukan tempat keabadianmu. Kedua, selera kita harus selera firman Tuhan. Selera ilahi, selera surgawi, bukan selera dunia. Bu, masih di dunia? Iya. Kita masih orang dunia. Apa arti selera surga, selera surgawi, selera ilahi? Contoh yang paling simpel. Caramu beribadah, kau mengerti cara kau menghormati Tuhan. Caramu beribadah, kau mengerti cara takut akan Tuhan. Caramu beribadah, kau mengerti pakaian yang sopan. Itu selera surga. Kau gak sembarangan ke gereja, wah sendal jepit, baju pakai tank top, saudara. Mungkin kain kurang, saudara. Sehingga kau gak punya bisa membedakan antara kau ke diskotik, ke bioskop, dan ke gereja. Ke mall. Apakah itu dosa? Enggak juga sih. Tapi kembali lagi. Gaya hidup kerajaan surga tidak murahan. Jangan sampai dunia mencium engkau. Dunia berkata, baunya sama saya. Tapi ke dunia ketika mencium di hidupmu, wow kok beda ya. Bau-bau surgawi. Saudara, banyak orang itu beribadah pun tidak ngerti kok. Sopan santunnya. Makanya di sini diperketat, saudara. Gak ada sembarangan di sini. Karena apa? Kalau kau tidak dididik takut akan Tuhan dan tidak mengerti menghormati Tuhan, mau ngapain? Mau ngapain? Ibadah rajin, pelayanan rajin, gosip tetap jalan. Mau ngapain? Bukan kita jadi orang sok, tapi kenali kelemahan kita. Kenali diri kita. Sampah-sampah kita kenali. Dan berusaha apa? Bersihkan sampah. Berusaha berubah. Dan ketika kau punya keputusan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau dimurnikan, dididik, dibentuk. Detik itu juga kau sakit. Beberapa lalu saya ngomong sama Aurel, putuskan kesadaranmu bahwa kau sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dengarin mamamu, dengarin orang tuamu. Pahami orang tuamu. Dengan kau belajar tunduk kepada orang tuamu, pahami orang tuamu, blessing Tuhan pasti ada padamu. Tapi kalau anak-anak bebal-bebal, ya. Orang tua harus ngomong berulang kali. Jangan heran hidupmu tuh malah petaka. Kok enggak jamin kau rajin pelayanan, enggak jamin kau rajin ibadah. Enggak ada, malah petaka yang ada, saudara. Nasibmu sial, kenapa? Orang tua yang ada di depanmu aja kok enggak mau dengar kok. Munafik kalau kau dengar Tuhan, iya apa enggak? Anak-anak, dengerin orang tuamu. Jangan sok pinter. Jangan melawan orang tuamu. Satu kata orang tuamu dengar itu. Ketika kau belajar dengar suara orang tuamu, kau dengar suara Tuhan. Bertobat kalau telingamu belum bisa dengar suara orang tuamu. Bertobat kalau hati nurani mati dari apa?
orang tuamu. Jangan sampai orang tua sampai seperti apa ngemis. Tolong ya, tolong, ayo, ayo. Saya tuh ngeri ya kalau ada anak-anak zaman sekarang ini. Tahu orang tuanya susah, tahu orang tuanya repot. Dia dengan happy-nya senang-senang. Dengan happy-nya kedagingan dan tidak merasa bersalah. Serem banget. Menikmati pesta Sodom Gomora. Itu anak-anak yang gak mau dengar orang tuanya. Dagingmu, jiwamu dikuasai Sodom Gomora. Belajar. Bila perlu gak usah tunggu orang tuanya teriak-teriak. Tapi inisiatif, bangun lebih pagi, cari Tuhan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan dan selebihnya kau. Tanya, Ma, Pa, hari ini apa yang mau dibantuin? Saudara terkasih, saya gak pernah lihat anak yang sangat berbakti menghormati orang tua hidupnya susah. Tapi anak yang merasa pintar, hebat, bebal, hidupnya malang, saudara. Petaka. Saudara, mari, saya tidak mau di sini ya, di Nafiri. Cuma hebat di gereja, hebat di mimbar. Yang menentukan hebatmu bukan di sini, nak. Anak-anak muda ini ya. Menentukan hebatmu itu ketika kau turun dari mimbar, hidupmu bagaimana? Hidupmu bagaimana? Pengurapan bukan ketika kau ada pelayanan tuh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Setelah itu apa? Kacau balau lagi. No. Pengurapan itu ada setiap hari kau lahirkan. Pengurapan setiap hari kau ciptakan dalam kehidupanmu lewat apa? Kehambaanmu. Ya. Saudara terkasih, mari kembali lagi. Kesakitan di sini Tuhan artikan bukan kesakitan secara fisik. Kalaupun ada kesakitan fisik, Tuhan bilang, aku pun menyembuhkan. Penyakitmu tidak akan membawa kematian. Tapi sakit yang kau rasakan karena proses, itu pertukaran daging untuk sebuah kemuliaan. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah dengar, Tuhan tidak langsung action, tapi sengaja tinggal berapa hari? Tuhan katanya kok dicintai, katanya disayangi, kok dibiarin? Katanya aku di hatimu, aku di kerinduanmu. Kok dibiarin? Harusnya begitu dengar kekasihmu ini ada sesuatu kok langsung lari dong. Saudara, tapi di sini katakan aku sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Artinya aku menahan segala sesuatu. Kita langsung loncat saudara di ayat 14. Ini karena saya mau langsung ke topik dan ke topiknya ya, jadi loncat-loncat. 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang ya kondisi daripada Lazarus. Karena sebelumnya dia cerita pada murid-murid pada orang-orang yang ikuti dia bahwa Lazarus itu tertidur. Nah, di sini Yesus menjelaskan Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi iman itu perlu dilatih enggak? Iman perlu belajar enggak? Betul. Saudara terkasih, segala sesuatu yang Tuhan tahan dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan jahat. Seringkali saya bilang gini, bagi Tuhan memberkatimu itu gampang. Bagi Tuhan mengangkat hidupmu itu mudah. Bagi Tuhan menyembuhkanmu itu sangat-sangat simpel. Tapi yang Tuhan utamakan bukan masalah itunya. Tapi perubahan yang di dalam dirimu ini loh. Perubahan yang di dalam kita itu nanti ujungnya menjadi sebuah perubahan yang permanen atau perubahan sesaat. Pada saat kita dalam kesesakan dan Tuhan mendengar doa kita, kita dipulihkan, kita dibangkitkan, kita diberkati.
Tapi pada saat semua itu kita terima, kita kembali seperti babi kembali kepada kubangannya. Saudara terkasih, ingat bangsa Israel yang harus melempuh 40 tahun yang harusnya bisa 40 hari. Jadi 40 tahun. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah kenal hati mereka. Begitu keras hatinya, begitu bebal. Saudara terkasih, tapi saya berdoa di sini enggak ada seperti itu. Amin. Yes. Dan saudara terkasih, ya, kita juga perhatikan setelah ayat kita sudah baca tadi saudara, bahwa ketika Tuhan mendengar Lazarus sedang sakit saudara ya, dan tiba-tiba hati Tuhan itu ingin mendatangi saudara. Tetapi saudara, Tuhan tidak langsung mendatangi. Dikatakan dia sengaja, bahkan katakan bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian itu baik. Kenapa dikatakan baik saudara? Karena saudara, setiap kita ini kalau tidak mengalami namanya proses sebuah kesabaran, penguasaan diri saudara ya. Maka saudara itu tidak akan menjadi orang yang siap di dalam kemuliaan Tuhan. Setiap misalkan contoh, kalau Jamie punya usaha ya, anaknya nggak pernah dilatih. Kerja gimana, cari duit seperti apa, berjuang seperti apa. Tiba-tiba pada saatnya, anaknya sudah dewasa. Tiba-tiba semua dihibahkan. Saya tanya saudara, ini akan jadi baik atau akan jadi hancur? Jadi hancur. Jadi caranya bagaimana? Pak Jamie harus mempersiapkan anaknya, bahkan dari sejak kecil. Saudara, saya punya anak yang besar, dari sejak kelas 6 SD, kelas 4 SD saudara, dia sudah diajarin sama papinya. Kalau pulang sekolah harus ke toko, bantuin papinya. Saudara, ketika terus dia lakukan itu, ya, bertumbuh menjadi besar saudara. Bahkan sampai Tuhan bawa dia ke Australia. Karena mentalnya tadi sudah dilatih, sudah dipersiapkan. Ketika dia harus dibuang ya ke negeri orang, setidaknya dia punya apa? Keberanian. Tapi saudara, ada anak-anak lain yang suami saya enggak terlalu. Ya dibiarkan gitu aja. Kalau Maria lagi senang-senangnya dia, aku ikut ke toko papi. Tapi sampai di toko dia jajan terus saudara. Ya, tapi papinya oke. Jadi suami saya tuh gini, kalau anaknya bantuin dia tuh seneng, minta apa aja diturutin. Itu sifat suami saya. Bukankah Tuhan seperti itu saudara? Kalau saudara menyenangkan Tuhan, apa saja. Kau minta apa nak? Kau minta apa? Tapi kalau sudah dipanggil ulang tuh ya. Cio. Ya Tuhan. Cio. Ya Tuhan. Begitu Cio perlu. Tuhan. Tuhan kok cuma noleh. Kan tabur tua ya nak. Mending aku masih noleh. Kamu enggak noleh belas ya tak panggil. Ya saudara, perhatiin ya. Hidup ini tabur tuai loh. Serius. Perhatikan, apapun yang kamu tabur, tidak mungkin kau tidak tuai saudara. Mau positif, mau negatif, pasti nuai saudara. Jadi hati-hati dalam menabur ya. Oke? Apapun saudara, apapun hidupmu, apapun yang kau tabur, itu akan kau tuai. Kau tabur cuek, kau akan terima juga seperti itu. Kau tabur murah hati, kau tabur loyalitas, nanti kau akan menuai juga loyalitas. Kau akan tuai kemurahan. Bagaimana orang bisa terima favor, orang bisa terima kemurahan saudara. Saya perhatikan ya. Setidaknya orang itu punya loyalitas, punya kemurahan hati. Tapi buat orang-orang yang tangannya susah untuk, hatinya susah untuk berbuat baik,
hatinya susah untuk nabur. Wah, seret juga saudara. Ya, kembali lagi saudara kasih. Yuk kita ke firman Tuhan lagi. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita sambung ke ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara coba perhatikan kata-kata Maria. Ya. Dikatakan gini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Berarti Marta ini percaya enggak bahwa Yesus akan lakukan itu? Yesus sanggup lakukan itu saudara. Percaya enggak saudara? Coba baca lagi. Selanjutnya saudara. Ketika Yesus berkata ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit. Nah, saudara ini artinya apa? Bangkitnya kapan? Ya, ini orang pelin-pelan enggak? Lo tadi bilang percaya bahwa Allah akan memberikan apa? Kemampuan dari Yesus untuk membangkitkan. Tetapi ketika Yesus berkata seperti itu, dia malah gini, ya aku percaya, tapi itu nanti. Sama seperti ini saudara, sama seperti ini. Ketika misalkan Tuhan bicara, engkau akan diangkat, dipulihkan, dibangkitkan dan diberkati. Iya Tuhan. Tapi kapan? Atau mungkin saudara mendengar ya orang lain bersaksi. Sementara orang lain bersaksi bagaimana dia dipulihkan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara di hatimu berkata gini, kamu percaya kamu juga bisa dipulihkan dan diberkati seperti itu? Kayaknya buat dia sih, bukan saya Tuhan. Kayaknya dia bukan saya. Kalau dia pasti diberkati. Contoh saudara ya, kalau saya misalkan ketemu orang-orang konseling dia bilang gini, ya iyalah ibu diberkati kan ibu hamba Tuhan pergi kemana-mana, oh dapat berkat, dapat PK dan bla bla. Karena ibu hamba Tuhan. Karena ibu hamba Tuhan, duitnya banyak, intinya gitu saudara. Ya amin. Berarti yang bukan hamba Tuhan melarat gitu dah saudara. Saya bilang, hei dengerin. Yang engkau katakan tuh iya, amin saya diberkati. Tapi kalau kamu tahu ya, setiap berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan itu ya mendidik saya, tidak selalu saya nikmati. Tapi semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang, saudara kenapa orang itu bisa punya persepsi seperti itu? Ya pasti dia bukan saya. Terima mujizat besar, oh dia bukan saya. Saudara, seringkali engkau itu membatasi Tuhan. Mereject Tuhan, misalkan hari ini. Siapa yang terima 1 miliar? Kesuwen amin ya. Tanda di jiwamu tuh enggak punya kepercayaan. Lu kalau orang percaya, yes, gitu langsung spontan saudara. Kenapa? Nyambar, kenapa? Rohnya itu apa? Percaya. Udah berapa detik? Yes, amin. Lewat. Saudara, kenapa saudara? Sekali lagi logika seringkali membuat engkau mereject Tuhan. Mana mungkin Tuhan? Mana mungkin saya punya rumah Tuhan ini kontrak keseratan saya bayarnya. Lah. Mana mungkin Tuhan saya punya usaha yang besar. Ini aja saya aduh Tuhan setengah mati kembang kempis. Lah itulah imanmu. Itu yang kau ciptakan, mustahil tidak terjadi. Mulai sekarang belajar menciptakan yang ajaib, yang besar. Perkatakan dengan sangat kuat.
Jangan seperti Marta. Aku tahu Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Tapi setelah itu saudara, ketika Yesus menyatakan sesuatu, bilang, tapi ya nanti itu di akhir zaman dibangkitkan. Saudara terkasih, jangan punya iman yang pelin-pelan. Sebentar ngomong ya, sebentar gak percaya. Sebentar ngomong ya, sebentar gak percaya lagi. Capek deh. Tapi iman itu perlu dilatih. Ketika aku mengatakan aku memang belum percaya, tapi aku mau belajar percaya. Tadi kan dikatakan supaya engkau belajar percaya, kata Tuhan tadi. Tuhan sengaja menunda supaya engkau belajar percaya. Artinya gini, hari ini engkau belum berhasil dengan apa yang engkau katakan dengan imanmu. Tapi terus katakan, sampai kau punya bobot, sampai ada roh yang kau berkata, yes. Sama seperti orang olahraga. Angkat barbel itu enggak tiba-tiba. Enggak saudara. Terus belum bisa naik. Terus lagi sampai saat. Masa saudara kalah sama Popeye? Awalnya belum. Tetapi terus lakukan. Aku percaya. Walaupun ini saudara. Walaupun otak rasanya. Buahnya deng. Pokoknya aku percaya. Mboya apa rasanya? Pokoknya aku percaya. Terus sampai saudara, otak kita harus tunduk dengan apa yang kita katakan. Marta, pelajaran. Jadi orang jangan pelin-pelan. Sebentar ngomong percaya, sebentar enggak percaya. Selanjutnya saudara. Ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya, ayat 27. Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. 28. Dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil Engkau. Saudara dikatakan, Marta berkata begini, ya Tuhan aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara. Ini lebih gak nyambung lagi Marta ini. Ya, sementara Yesus bilang kebangkitan. Saudara, tapi yang dikatakan Marta, ya Tuhan aku tahu Engkau Mesias. Saudara kasih, itu artinya pengertian gini loh. Orang sudah berjalan ke level 3, balik lagi ke level 1. Oh ya aku tahu Engkau Tuhan. Bukannya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bukan dia mengenal kuasanya, dia cuma tahu Yesus tuh Tuhan. Siapa di sini yang seperti itu saudara? Saya tahu Engkau Tuhan, tapi tentang kuasamu aku enggak tahu. Tentang kemampuan kedahsyatanmu aku enggak tahu. Jangan cuma tahu Yesus Tuhan, tapi alami kuasa Yesus dalam hidup kita. Nah gitu saudara, alami kuasanya. Jangan cuma tahu dari kata orang Yesus Tuhan. Tapi apakah Yesus sudah menguasai kehidupanmu sehingga kau punya kesaksian tentang Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan lagi seperti Marta, ini penyangkalan 2 kali saudara. Bahkan yang kedua malah lebih parah ya. Sudah masuk ke Ruang Kudus balik ke altar saudara ya. Ke halaman saudara. Dan ketika itu disampaikan pada Maria bahwa Guru memanggil engkau. 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Saudara, ini perhatikan. Orang-orang yang bersama kita, mengasihi kita, mencintai kita. Di saat kita terpuruk saudara ya, di saat kita terpuruk. Orang itu pasti mensupport kita, ya apa enggak? Mensupport kita. Tapi saudara berhati-hatilah. Jangan cuma dekat sama orang yang bisa mensupport tapi tidak punya pengertian kedewasaan iman. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Ya,
Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi orang-orang yang bersama Maria ini yang mensupport Maria untuk menguatkan, menghibur Maria, pemikirannya salah. Ini orang-orang yang punya pengenalan akan Tuhan tapi levelnya dangkal. Sehingga dia selalu punya pemikiran, punya persepsi sesuatu yang cuma logika. Wah, dia pasti lari itu ke kubur Lazarus untuk meratap. Saudara, sebagian besar orang yang mengurumuni, yang mensupport Maria, semua punya rata-rata pemikiran di situ. Jadi Tuhan mau berkata begini, pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang rohaninya itu dewasa, rohaninya matang. Jangan rohaninya itu enggak jelas. Sehingga selalu yang keluar dalam persepsinya, dalam pikiran-pikirannya itu pikiran secara pikiran dunia. Terlalu logika. Berarti apa? Kerumunan ini bukan orang-orang yang dewasa tetapi kanak-kanak jangan bergaul dengan orang yang kanak-kanak rohani. Bu, berarti nggak boleh kumpul sama sekali? Boleh, boleh. Tapi kok jadi fungsi, kok jadi dampak, kok jadi bersinergi dengan Allah. Untuk apa? Mendewasakan orang-orang yang rohaninya kanak-kanak. Artinya gini, tidak semua orang rohani itu dewasa. Ini dikatakan sebagian besar itu menggambarkan. Biarpun orang banyak pelayanan, belum tentu dia orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan orang dewasa itu, saudara ya, hitungannya enggak banyak. Oke, selanjutnya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya tanya sama saudara, perkataan Maria sama Marta sama enggak? Sama. Tetapi saudara, yang saudara perhatikan di sini saudara, dikatakan setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki. Nah ini saudara, Marta tidak melakukan ini. Marta cuma bisa protes, Tuhan seandainya kau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini orang yang suka apa? Unjuk rasa. Orang suka ngomel, protes, marah, berontak. Ini saudara. Apanya? Sikap hatinya. Selalu nuntut dan nuntut dan nuntut dan nuntut saudara. Tapi bagaimana dengan Maria? Ketika dia lihat Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan. Ini bicara apa? Sikap hati. Orang kalau sikap hatinya sombong, yang keluar pasti arogan, saudara. Pasti 100% arogan. Tidak ada orang sombong tuh ngomongnya tidak arogan, tidak ada, saudara. Orang kalau arogan, orang sombong pasti arogan. Orang arogan pasti sombong. Coba tanya kanan kirimu. Arogan pasti sombong, sombong pasti arogan. Kok ada nggak di situ? Ya emang gak saudara? Orang sombong tuh pasti arogan. Orang arogan pasti sombong sekali. Dan ketika Yesus melihat Maria tersungkur saudara. Dengan kata-kata yang sama. Ayo ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu. Wow. Lihat Maria tersungkur menangis disertai orang-orang yang bersama Maria. Saudara, ini juga bicara bahwa Maria ini terbukti orang baik. Kenapa? Selalu dikerumuni banyak orang. Orang kalau hatinya baik, perbuatannya baik, suka amal, suka memberi, suka berbuat kebaikan. Mustahil gak banyak orang yang menyertai dia. Mustahil tidak dikerumuni banyak orang. Bu, saya nggak suka banyak orang, Bu. Risih, Bu.
Saya sukanya sendiri aja. Karena ada lagunya Bob Tutupoli. Sendiri. Kini aku sendiri lagi. Titiip Puspa. Saudara kasih identik. Kalau kita jadi orang yang punya energi jadi berkat. Kemanapun kau pergi pasti kau akan diikuti orang. Kemanapun pergi kau akan disertai orang. Kau akan dicari orang. Kau akan dikejar orang. Tetapi ketika engkau tidak punya bobot. Orang kan malas dekat-dekat dengan hidupmu. Engkau ini orang yang mana? Tipikal yang mana? Tipikal yang dikejar orang, dicari orang, dicintai orang banyak atau sebaliknya. Orang lihat engkau langsung lari semua. Kenapa? Ada sundel bolong. Ada pembawa virus. Saudara, yuk. Kelihatannya ketawa. Tapi jangan sampai kau mengetawakan dirimu sendiri, saudara. Engkau ini siapa? Engkau seperti magnet Allah yang menarik jiwa-jiwa. Atau engkau orang yang paling gak disukai banyak orang. Saudara terkasih, ketika Yesus melihat itu, ya saudara. Dan dikatakan saudara, Yesus sangat terharu. Ayat 34, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Wow, sampai jadi kesaksian. Orang, wow. Ini orang istimewa di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan aja nangis lihat dia. Saudara, saya mau bilang gini ya. Bobotmu itu seberapa? Sehingga membuat Tuhan tuh gak tahan lagi hidupmu. Tuhan lewat siapa saudara? Lewat orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk menyelamatkanmu, untuk memberkatimu, untuk mengangkat hidupmu. Saudara, pernah gak saudara ketemu orang gini? Saking dia tuh menyayangimu ya. Sampai dia bagaimana dia berjuang menolongmu dan dia memaksakan diri harus menolongmu. Ayo bu, jangan bu, ini pokoknya begini. Kayak ngotot mau nolong kita. Pernah gak saudara ngalamin itu? Sebetulnya itu ekspresi Tuhan. Dia terlalu mencintaimu, dia terlalu menghargaimu, dia terlalu dan terlalu. Saudara, sehingga apa? Dia pakai orang untuk menyentuh, menyatakan hatinya, cintanya kepadamu. Saudara sering gak orang berbuat baik kepada saudara, dia maksa banget. Sering gak saudara? Ya saya seumur hidup kira-kira kan saya sekarang umurnya udah 40 ya bu. Ya 1-2 kali lah bu, ya Allah Tuhanku Yesus. Saudara, sekali lagi. Itu seperti takaranmu. Kalau ada orang yang begitu memaksa untuk menolongmu untuk apapun lah saudara ya. Untuk mungkin memperluas atau mempermudah jalanmu. Dan kau tidak perlu susah-susah. Itu sebetulnya ekspresi Tuhan atas hidupmu. Sebetulnya bukan manusia yang kau lihat, tapi kau gini. Tuhan, kau segitunya ya sama aku. Gitu harusnya lihatnya saudara. Kau segitunya ya sama aku Tuhan. Aduh so sweet, seperti lagu-lagunya Aurel hari ini. So sweet gitu loh. Lagu-lagunya Aurel itu so sweet semua loh ya. Wow, belum ada WL seperti ini saudara. Keren habis. Bahkan bisa kolaborasi dengan saya. Saut menyambut, saut menyaut saudara. Seperti simfoni orkestra. Wiss, keren. Tepuk tangan untuk Aurel. Tapi jangan hanya berhenti di sini Aurel, lanjutkan. Saudara terkasih, kembali lagi ke firman Tuhan. Ini saudara, sampai Yesus bukan cuma nangis, dia maskul sampai gini. Di mana kau kuburkan dia? Di mana? Ayo cepat tunjukkan. Itu misalkan seperti itu saudara ya. Gak tahan, gak sabar. Yesus kepengen, ayo cepat tunjukkan di mana dia kuburkan. Kalau hari ini Tuhan sampai gini, ayo di mana? Kau minta apa? Rumah yang mana? Bilang gitu saudara. Yang nyamper langsung kena sama Tuhan.
Itu loh Tuhan saudara. Punya gairah, punya gelora untuk menolongmu. Jangan sampai saudara tuh kayak berdoa tapi nggak percaya, berdoa tapi meratap-ratap. No. Kau harus punya pikiran Tuhan itu sangat bergelora menolongku. Sampai dia bilang sama Pak Santosa, mobil yang mana yang kamu mau? Mobil yang mana? Ayo cepat ngomong. Sampai lidah saya kecokot saudara. Saya tuh ya. Bu, ya kalian tuh tahu ekspresi Tuhan tuh ya jauh lebih apa yang kau pikirkan. Tapi seringkali tanpa sadar di bawah alam sadarmu, pikiranmu merijek apa yang menjadi kuasanya dia. Kau membatasi kuasanya. Seperti Marta, sekarang yes. 2 hari lagi ngomong, tapi ya apa ya Tuhan. Rasanya kok yo gak mungkin ya Tuhan. Tapi ya apa ya wis lah terserah Tuhan, pasrah Tuhan. Lah saudara. Gak jelas. Jangan punya iman gak jelas. Yang penting sikap hatimu, belajar seperti Maria. Menghadapi suatu tekanan yang sangat berat. Tersungkur, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Itu yang paling penting, kuncinya. Gak peduli apapun masalahnya. Gak peduli seberapapun beratnya tekanan. Bahkan sesuatu yang sudah mati sekalipun. Ketika kau punya sikap hati yang benar. Maka di situ hati Tuhan yang tidak tahan untuk tidak segera menolongmu. Pertanyaannya pada hari ini, apa yang sudah mati dari pengharapanmu? Beri kesempatan Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya. Jadilah seperti Maria yang punya sikap hati yang benar, menangis dengan kerendahan hati. Sampai Tuhan jangan gak tahan, dia ikut menangis, bahkan dia maskul hatinya. Bahkan yang ketiga dikatakan, di mana dikubur, di mana dikubur. Artinya Tuhan malah hari ini bilang gini, apa yang sudah mati dari hidupmu, apa yang sudah mati dari pengharapanmu, apa yang sudah mati dari yang kau imankan, ngomong, aku akan bangkitkan itu. Yes. Mari saudara, tadi di perjalanan Tuhan bilang gini, kamu sudah lama tidak mengurapi mereka. Hari ini aku mau urapi mereka. Supaya mereka mengalami seperti apa yang Maria alami. Kebangkitan harus terjadi. Saudara, mari renungkan. Kalau kita kemarin-kemarin punya iman seperti Marta, bertobat. Bertobat. Jangan pelin-pelan. Latih dirimu untuk tekun, teguh di dalam percaya. Apapun itu. Karena Tuhan sanggup melakukan bahkan sesuatu yang sudah mati Tuhan hidupkan kembali saudara. Artinya gini, mungkin saudara ya, penghasilanmu tidak seberapa. Tapi kalau kau percaya dengan apa yang kau rindukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kau mengalami jalan buntu, kata manusia itu rasanya gak mungkin. Tapi percaya bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang bagimu itu mustahil, aku sengaja mengadakan kemustahilan itu supaya apa? Engkau lihat dan engkau mengalami aku yang tidak pernah mustahil. Saudara, jangan engkau tidak bangkit hari ini. Jangan tidak bangkit. Pengharapanmu belum mati. Tapi satu hal, jadilah orang yang diperkenan Tuhan. Seperti Maria yang benar-benar punya sikap dan reaksi yang benar di mata Tuhan. Buat Tuhan maskul, jangan buat Tuhan apa? Bete lihat kita saudara, karena apa? Kemarahan demi kemarahan, kecewa. Wah, ini saudara membuat engkau tidak bisa mengalami keajaiban. Membuat engkau jauh dari mujizat apa? Karena rohmu, jiwamu penuh dengan apa? Kubur kematian, kubur kemarahan, kubur pemberontakan. Saudara terkasih, yang menentukan keajaiban adalah lahan hatimu bersih atau penuh dengan sampah, kebencian, kemarahan, dan kecewa. Kalau lahan hatimu berkata Tuhan, aku percaya sekalipun itu tidak mungkin. Bagimu adakah yang mustahil bagimu Tuhan? Saya selalu ya saudara, selalu ketika sesuatu yang gak mungkin saya punya landasan-landasan untuk saya bawa ke naik. Dan setelah itu saya katakan, Tuhan bukankah bagimu tidak ada yang mustahil?
Bukankah engkau mau kami menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu Tuhan? Bukankah kau merindukan anakmu ini membuat dunia melihat sebuah landasan kemuliaan yang sangat besar Tuhan? Contoh yang paling simpel yang sering kali saya lakukan berpuluh-puluh kali dalam satu hari. Apa itu contoh? Bukan kau yang berkata, kami akan terus naik dan tidak turun Tuhan. Kami bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Bukankah itu kerinduan-Mu Tuhan? Bukankah bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan? Bersumpahlah Tuhan. Coba saudara. Saudara terkasih. Mari. Biasakan apapun yang kau rasakan, kau alami. Bicara sama Tuhan. Bicara. Karena dia rindu saudara bicara dengannya. Saudara bicara hati ke hati dengannya. Saudara juga dia rindu, saudara mendengar suaranya. Buat Tuhan sampai deal dengan apa yang kau imani itu. Kenapa? Tuhan pasti akan deal ketika didapati imanmu itu teguh, tidak goyah. Pasti dikatakan deal nak, deal. Itu yang Tuhan mau saudara. Karena dia jauh ingin lebih memulihkanmu. Dia jauh ingin lebih memberkatimu. Dia jauh ingin melihat engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Supaya dunia lihat kemuliaan Yesus. Amin. Mari saudara. Pengharapanmu tidak mati. Kalau Tuhan izinkan sepertinya ada kematian. Karena Tuhan ingin memberikan porsi yang jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Sebab itu Tuhan berkata, percayalah. Ketika kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, ayo kita baca. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah ini saudara, ini fatalnya lagi Marta saudara. Lebih fatal dari yang pertama saudara. Lebih fatal dari yang kedua. Dikatakan ketika Tuhan, buka, angkat batu itu. Tapi Marta mereject Tuhan. Tuhan, dia sudah mati 4 hari. Berbau busuk, mana mungkin. Saudara, ini orang dicintai Tuhan loh. Dekat dengan Tuhan loh. Tapi di dalam hatinya dia mereject Tuhan banyak hal. Ini pengkhianatan apa enggak saudara? Jangan sampai saudara seperti itu. Saudara setia ibadah, melayani Tuhan. Tetapi dalam hatimu engkau mereject Tuhan banyak hal. Kau mengatakan tidak mungkin itu Tuhan. Tidak mungkin. Nah, kalau engkau mengatakan tidak mungkin, kau tidak usah berdoa. Kau tidak usah ibadah. Kau tidak usah melayani. Kenapa? Engkau menyangkal Tuhan. Saudara, saya tanya, kalau saudara menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, engkau tidak dipercaya, engkau gimana? Sakit hati enggak? Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kau tidak bisa mempercaya dia, itu melukai hatinya. Melukai hatinya. Tuhan sudah bilang, angkat batu itu. Tapi sementara Maria menjadi portal yang menahan kuasa Tuhan. Dengan pakai logikanya. Sekali lagi saudara, saya katakan. Ini roh Tuhan sangat kuat saya rasakan. Tidak peduli seberapa lama kematian pengharapanmu. Tidak peduli apapun kata dunia yang katakan tidak masuk akal. Tapi kata Tuhan, aku punya kuasa untuk membangkitkan apa saja. Sampai itu saudara terkasih, sekali lagi. Jangan seperti Marta, parah. Sampai sejujurnya di hatinya dia enggak percaya sama sekali dengan Tuhan. Padahal dia orang yang dicintai Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Belajar mencintai dengan cara bagaimana? Percaya padanya. Percaya apapun itu. Dia sanggup membukakan jalan-jalan hidupmu. Dia sanggup melimpahkan apapun menjadi kebutuhanmu. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup membalikkan keadaanmu. Yes. Dan saudara katakan di sini saudara. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus. Bukankah sudah aku katakan kepadamu. Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin.
Teguhkan hatimu untuk percaya. Teguhkan hatimu untuk percaya. Jangan khianati Tuhan. Jangan mereject, jangan membatasi Tuhan. Jangan buat portal yang membuat Tuhan apa? Tidak melakukan apapun untuk hidupmu. Mari saudara, apa yang kau rindukan jauh lebih besar apa yang Tuhan akan berikan kepadamu.